Ada beberapa poin yang sering diabaikan oleh para peternak pemula sehingga usaha ternak ayam kampung itu merugi ataupun gagal. Kesalahan-kesalahan apa saja sih? Di sini akan kita bahas. Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Cook Caro Farm, channel yang membahas seputar peternakan, terkhususnya peternakan ayam kampung. Apa kabar para peternak di Indonesia? Saya doakan kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Dalam beternak ayam kampung tentunya berbagai macam ilmu yang harus kita pelajari supaya tidak gagal atau mandek di tengah jalan. Jadi kan kalau kita ingin beternak ayam kampung ini, kita kan wajib memahami atau memiliki ilmu. Berdasarkan pengalaman saya yang dahulunya itu waktu memulai beternak ayam kampung itu tanpa ilmu ya. Jadi ini saya ingin sharing tentang kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh bakal peternak ataupun peternak pemula ya yang ingin memulai usaha ayam kampung, supaya nantinya ini bisa menjadi referensi atau paling tidak acuan supaya bakal peternak itu tidak melakukan kesalahan yang fatal sehingga nanti bisa merugi. Karena beternak ayam kampung itu tidak semudah yang orang awam pikirkan ya. Dulu juga saya mikirnya itu seperti itu di awal beternak ya. Saya pikir beternak ayam kampung itu mudah karena kan itu kan ayam liar ya ibaratnya, bukan ayam broiler yang ibaratnya itu gampang stres. Kalau ayam broiler kan ibaratnya karena terlalu panas juga bisa stres langsung mati, terlalu ribut juga bisa stres langsung mati. Karena apa? Dulu orang tua saya, bapak saya itu peternak ayam broiler ya. Itu dia juga itu tidak beternak lagi. Karena apa? Karena saya lihat dia pernah coba itu memelihara ayam broiler ya sekitar 6.000 ekor. Dia itu memulainya memang skala langsung besar ya. Padahal bapak saya itu belum memahami gimana sih ilmu beternak broiler. Jadi berkaca dari pengalaman orang tua saya yang dulu, saya pikir kalau ternak ayam kampung ini pasti mestinya lebih mudah ya. Karena memang waktu saya lihat beliau beternak ayam broiler itu skala 6.000 ekor itu banyak mengalami kerugian karena memang banyak sekali faktor yang menyebabkan kegagalan dalam beternak ayam putih atau ayam broiler ya, ayam Eropa itu. Jadi waktu saya memulai ternak ayam kampung, saya pikir itu bakal mudah, padahal itu tidak ya, tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Beternak ayam kampung ini sama dengan ilmu pasti ya, 1 tambah 1 itu ya 2. Kalau ibaratnya kita tidak mengikuti kaidah ataupun SOP-nya, jangan harap kalau ternak kita itu nanti bisa berjalan dengan baik atau bisa menghasilkan cuan ya. Jadi balik lagi kita ke materi yang akan kita bahas ya. Apa sih faktor-faktor yang biasanya menyebabkan para peternak pemula itu gagal dalam beternak ayam kampung? Yang pertama itu adalah mengenai kebersihan kandang, sanitasi. Banyak itu yang beranggapan karena ayam kampung itu ya hewan binatang liar, jadi kalau kandangnya itu kotor tidak masalah. Padahal tidak seperti itu ya. Sebenarnya hampir sama dengan kita manusia ini. Kalau misalkan kandang itu kan rumahnya ayam ya, sama dengan kita manusia, kita kan punya rumah. Jadi kalau rumah kita itu kotor, tentunya tidak akan
membuat lingkungan itu menjadi nyaman atau sehat. Yang pasti bibit penyakit itu bakal tumbuh dan menyebabkan ayamnya sakit. Kayak kita lah di rumah yang kotor, pasti kita juga tidak akan sehat. Begitu juga dengan ayam. Ayam itu juga seperti itu. Kalau rumahnya, kandangnya itu tadi tidak kita pelihara, tidak sering kita bersihkan, tentunya akan menyebabkan ayam itu gampang sakit. Karena apa? Karena jorok itu tadi kan bisa menimbulkan bibit penyakit berkembang biak di dalam kandang itu. Kandang yang bersih itu seperti apa? Itu alas kandang ya. Alas kandang itu memeran peranan penting ya, karena kalau alas kandang itu basah, lembab, tentunya kan jadi selain menimbulkan aroma yang tidak enak, amoniak itu tinggi, bibit penyakit dan virus juga bakal berkembang biak ya di situ. Jadi bukan hanya alas kandang, mengenai sirkulasi udara, udara keluar dan udara masuk, itu juga wajib diperhatikan supaya tidak mengganggu kesehatan ayam. Karena apa? Karena kalau ayam nanti sudah sakit, itu pasti produksi kita itu tidak maksimal. Baik kita itu memproduksi daging ataupun kita memproduksi telur. Kalau ayam sudah sakit, pasti produksi itu bakal menyendat ataupun macet ya. Di kandang itu memang harus jadi prioritas yang pertama ya. Karena apa? Karena disitulah rumah ayam berkembang biak dan tempat tinggal ayam itu tadi ya. Jadi alas itu harus diperhatikan, sirkulasi udara juga harus diperhatikan, tempat pakan, tempat minumnya juga harus sering dicuci. Jangan nanti bercampur di situ semua. Saya lihat itu kalau beternak tempat minumnya itu sampai berlumut-lumut, berwarna hijau, berwarna hitam. Bagaimana lah ayam mau sehat kalau kayak gitu? Begitu juga tempat pakannya bercampur dengan kotoran ayam, ya pasti tidak akan sehat. Nanti yang disalahkan yang jual ayam, katanya ininya tidak bagus, padahal manajemen kandangnya itu sudah salah. Sepele dalam manajemen kandang ya, dari segi alas kandang, dari segi sirkulasi udara, cahaya matahari yang masuk juga itu wajib dipertimbangkan ya. Karena memang matahari itu selain memberi vitamin D kepada ayam, juga membunuh bibit-bibit penyakit ataupun bakteri ataupun virus yang ada di kandang ayam. Jadi itu harus diperhatikan supaya apa? Supaya ayamnya itu tidak gampang sakit. Lalu apalagi yang ada di kandang itu yang harus diperhatikan? Tengkrengan atau tempat ayam bertengger. Karena apa? Karena yang kita pelihara ini kan ayam kampung, ayam liar yang dikandangkan. Jadi kalau kita ayam itu mau sehat, kita beri fasilitas seperti ekosistem dia itu di alam bebas. Karena tengkrengan itu memang sangat diperlukan buat ayam. Itu sarana olahraga untuk ayam. Seperti manusia juga, saya bilang kembali lagi. Makanya kalau kita mengurus ayam itu sama dengan mengurus manusia. Kita kembalikan aja ke diri kita lagi. Kalau kita juga nggak pernah olahraga, ya pastinya kurang sehat ya. Jadi memang fungsi tengkrengan atau tenggeran ayam itu memang sangat penting juga untuk ayam. Baru faktor yang lainnya atau faktor yang kedua itu faktor pakan dan tempat pakan maupun tempat minum ya. Itu bisa menyebabkan pertumbuhan ayam itu kurang merata. Karena apa? Karena kebanyakan juga para peternak itu awalnya juga saya mengalami seperti itu. Karena apa? Karena kalau tempat pakan, tempat minum itu tidak disesuaikan dengan jumlah populasi kita, itu juga akan menimbulkan pertumbuhan yang tidak merata. Jadi bukan hanya pertumbuhan yang tidak merata yang bisa ditimbulkan karena kekurangan tempat pakan ataupun kekurangan tempat minum,
kanibal juga bisa disebabkan oleh itu. Karena apa? Karena pendistribusian pakannya itu tadi kan tidak merata. Ayam itu kan kalau terlalu lama menunggu, apalagi rebutan waktu-waktu kita memberi makan, itu bisa menyebabkan ayam kanibal karena sudah lapar ya, sementara harus berebut makan di tempat yang sempit, yang tidak cukup lah tempatnya. Jadi bisa menimbulkan ayam agresif. Itu juga bisa menjadi masalah sering ayam kanibal ini ya, karena faktornya tidak dipahami. Faktornya itu yang pertama itu tempat pakan dan tempat minum yang tidak disesuaikan dengan populasi ayam. Jadi memang masalah kanibal ini memang juga salah satu faktor membuat peternak itu di awal-awal gagal ya, karena belum memahami faktor apa saja yang menyebabkan ayam itu kanibal. Biasanya kalau udah kanibal itu kan pertumbuhan ayam juga tidak merata ya. Jadi itu tadi satu, karena tempat pakan dan tempat minum yang kurang, amoniak tinggi, populasi di kandang itu berlebihan, tidak sesuai kapasitas. Itu bisa jadi penyebab kanibal itu tadi ya. Jadi itu faktor kegagalan yang kedua sering terjadi itu pada peternak pemula ya. Satu lagi, kalau untuk pertumbuhan tidak merata itu bisa diakali dengan mensortir. Misalkan nanti pas usia 1 bulan sebelum turun tanah itu biasanya harus kita sortir ya menurut ukuran. Jadi jangan digabungkan antara ukurannya yang kecil dengan ukurannya yang besar. Kalau bisa kita sortir, di mana yang besar kita buat pisah kandangnya. Jadi yang kecil ini tadi bisa mengejar bobotnya. Selain tempat pakan dan tempat minum yang tadi harus sesuai dengan jumlah ayamnya ya. Lalu faktor kegagalan yang ketiga itu biasanya peternak pemula itu belum tahu cara memasarkan panenan ya. Itu juga biasanya menjadi kendala ya. Kalau memang di beternak di awal-awal, pemasaran ini memang menjadi masalah buat para peternak ya. Biasanya udah selesai nih urusan memelihara ayamnya, oke lah, dapat waktu sampai panen. Begitu waktunya panen, bingung mau jualnya kemana. Jadi itu ya, kalau misalkan Anda beternak sebelum masa panen itu, Anda coba survei itu. Misalkan ayam itu sudah umur 2 bulan, 1 bulan, Anda itu sudah bisa survei ke pasar tradisional ataupun membuat bergabung gitu di grup-grup yang ada di sosial media. Itu biasanya melalui Facebook ya yang sering itu. Jadi Anda coba lihat bagaimana orang memasarkan ayamnya tadi, ayam siap panen tadi. Satu, dengan survei ke pasar tradisional terdekat ya. Bisa Anda coba tawarkan. Jangan Anda itu menawarkan waktu di saat Anda itu sudah harus panen. Jadi supaya Anda jangan rugi nanti karena kelebihan bobot. Karena standar untuk panen kita jual ke pasar tradisional maupun pengepul itu kan bobot antara 8 ons sampai 1,4. Kalau sudah lewat dari situ juga itu susah nanti memasarkannya. Jadi misalkan 1 bulan lagi Anda mau panen, Anda itu sudah mulai coba survei ke pasar tradisional, coba menawar-nawarkan melalui jejaring sosial, TikTok maupun Facebook. Jadi Anda itu bisa panen tepat waktu. Salah satunya juga Anda bisa promosi nih ke tetangga, ke teman. Jadi nanti pas waktunya panen itu Anda sudah tahu, udah ada target calon pembeli itu tadi. Jangan di situ Anda mau panen, misalkan hari ini panen, hari ini Anda baru coba promosi atau coba survei. Jadi nanti takutnya kelewatan bobot ya. Jadi itu juga salah yang bisa menyebabkan para peternak pemula ini mengalami kegagalan. Jadi kos pemberian pakan itu melewati FCR ya.
Jadi itu memang 3 poin penting yang harus kita perhatikan dalam memelihara ayam kampung, terkhususnya ayam kampung pedaging. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya gambarkan ini bisa bermanfaat buat bakal calon peternak maupun para peternak ayam kampung yang baru memulai usaha ternak ayam kampung. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan konten-konten terbaru. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Salam dari saya, peternak anti ribet, Citra Siregar. Assalamualaikum.